Pasti keluarga tahu berapa lama Pandre mati suri itu? Sekitar 3 jam. Oh 3 jam. 3 jam saja. Jadi 3 jam itu Pandre mendapatkan. Iya, 3 jam itu mungkin saat mati itu hanya 3 jam, tapi perasaan saya pada saat mati itu lama sekali. Jadi saya sudah di alam sana itu ada perbedaan waktu. Iya, betul. Jadi mungkin 1 jam di sini, di sana 1 tahun. Jadi sehingga ketika saya kembali, saya memiliki keterampilan yang bukan seperti orang yang baru belajar. Nah, di situ akhirnya seolah-olah perasaan saya kayak ini bukan pekerjaan yang baru untuk saya. Jadi tiba-tiba kayak tangan badan saya ini kayak bisa bergerak tanpa saya sadari begitu. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya dari kontrol emosionalnya lebih terjaga. Yang tadinya hampir boleh dibilang temperamen atau dan semacamnya ini kan menjadi tenang dalam menghadapi suatu masalah. Itu tidak pernah gelisah, selalu tenang. Baik pemirsa Berita Kota Makassar, satu informasi Patpedia bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kali ini kami Berita Kota Makassar hadir langsung di Zarinda Regency menemui salah satu sosok yang tentunya dikenal sebagai Pandrea Besi di Goa sendiri. Tidak apa-apa, kita akan mengulik tentang sosok beliau yang katanya ternyata sempat mendapat diskriminasi akibat dengan logatnya yang mungkin jauh berbeda dengan logat Bugis sendiri, tapi ternyata beliau juga ada keturunan Bugis. Dan seperti apa selengkapnya informasinya kita sudah bersama dengan beliau. Assalamualaikum Pandre. Kita cukup penasaran dengan sosok Pandrea betul. hari ini pemirsa. Akhirnya kita mendatangi kediaman beliau di Zarinda ya. Betul. Perumahan Zarinda tepatnya di Macanda. Kalau mungkin orang Goa pasti tahu ini. Kita akan berbincang santai terkait dengan Pandrea, seperti apa jalan cerita atau kronologi kemudian beliau bisa seperti ini. Nah, dan bagaimana kenapa bisa mendapat pamas itu sendiri? Oke, boleh diperkenalkan Pandre, nama tak siapa, lahir di mana? Iya. Jadi nama saya Pandre Pologi, ya, sering lebih dikenal nama asli sebenarnya Dimas Andi Utama. Saya lahir di Jawa, di Madiun. Saya putra dari Lamadong atau Haji Madong dari Pinrang, dari Langa Pinrang. Ibu saya Jawa, ya, dari Madiun, Jawa Timur, bernama Aikistina, Dr. Aikistina. Tapi kalau di sini saya lebih dikenal sebagai Pandre Pologi seperti itu. Jadi kisah singkatnya pada saat tahun 2019 ya, saya mengalami yang namanya mati suri. Mati suri. Dan dalam perjalanan kematian itulah ya, setelah mati ya, ini singkat dulu ya. Setelah mati itu tiba-tiba saya bisa menempa seperti itu. Bisa menempa dan diberi amanah oleh leluhur menjadi Pandre Besi yang meneruskan cita-cita para pendahulu terdahulu. Sedikit Pandre pada saat mati suri itu, kalau mungkin bisa diceritakan dan diingat, memang ada pesan khusus yang menjurus ke situ. Betul. Yang diingat Pandre? Ada. Kalau kita bilang diingat, pasti akan selalu diingat sampai mati. Kan seperti itu. Jadi pada saat saya meninggal ya, ini kalau memang diceritakan agak tidak masuk akal sebenarnya. Betul. Tidak masuk akal. Pada saat saya meninggal, mungkin apa yang disebut roh itu keluar. Disitulah saya banyak bertemu leluhur. Pada waktu itu saya diperlihatkan juga tentang siksa kubur dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian saya bertemu sebuah sosok ya, saya tidak jelaskan secara jelas karena ada memang yang bisa saya buka dan tidak. Baik. Disitulah beliaulah yang mengajar saya menempa. Jadi mungkin kalau diceritakan agak tidak masuk akal karena saya belajar diajari menempa itu di alam ruh. Sehingga setelah saya bangkit dari kematian,
saya menjadi sosok pandai besi seperti itu. Yang sebelumnya, sebelum mati suri itu tidak ada bakat sama sekali Pak? Tidak ada. Jadi jangankan bakat, karena saya lahir dan besar di Jawa, otomatis kebudayaan yang saya sehari-hari melekat pada saya pasti budaya Jawa. Bagaimana caranya saya tiba-tiba bisa mengetahui isi dalam budaya Bugis, sedangkan bicara pun saya tidak bisa. Iya. Seperti itu. Hal itu yang membuat Panre mendapatkan diskriminasi ya? Ya kadang-kadang seperti itu, karena logat saya memang tidak bisa berubah. Iya. Atau mungkin ada nenek moyang Panre yang sebelumnya punya keahlian seperti Kalau itu? nenek moyang saya tidak tahu juga. Tapi kalau nenek dari bapak ya, yang bernama Ye Tansi atau Latansi yang ada di Langa. Jadi beliau itu tinggal di belakang pasar sentral. Orang di sana insya Allah kenal semua dengan Ye Tansi atau Latansi itu nenek. Memang pernah mati suri juga. Oke. Tapi beliau bukan pandai besi. Jadi hanya pintar mengobat seperti itu. Seperti orang lumpuh bisa jalan atau lain-lain seperti itu. Menurut keterangan warga setempat, bukan cerita saya, karena saya dari kecil memang besar di Jawa. Di Jadi Jawa. memang jauh dari keluarga saya. Panre di Jawa berapa lama Panre? Mulai lahir sampai 17 tahun. Terus Kurang ke Goa ya, langsung ke Goa ini ya? Langsung Panre? ke Goa. Sudah dari tahun berapa? Dari 2008 2008 hingga kini. hingga kini Lalu mati suri di tahun berapa? 2019. Oke, nah di mati suri itu Panre pasti keluarga tahu berapa lama Panre mati suri itu? Sekitar 3 jam. Oh 3 jam. 3 jam saja. Jadi 3 jam itu Panre mendapatkan. Iya, 3 jam itu mungkin saat mati itu hanya 3 jam, tapi perasaan saya pada saat mati itu lama sekali. Jadi saya sudah di alam sana itu ada perbedaan waktu. Iya betul. Jadi mungkin 1 jam di sini, di sana 1 tahun. Jadi sehingga ketika saya kembali, saya memiliki keterampilan yang bukan seperti orang yang baru belajar. Seperti itu. Jadi keterampilan yang saya dapatkan ini memang saya dapatkan dari pada saat saya mati suri. Dan bisa dikatakan saya belajar di alam ruh kan, seperti itu, karena para pendahululah yang mengajar saya sehingga seperti itu. Tapi memang di alam ruh itu Panre memang spesifik melihat itu diajarkan untuk menjadi ini Penempa besi. Jadi ketika saya waktu dalam ruh itu saya tidak bisa namanya bertanya atau bagaimana, saya hanya bisa mengikuti apa yang jadi yang bicara hanya mereka. Jadi ruh saya ini tidak bisa bicara apapun, hanya ikut. Tidak ada daya. Tidak ada daya, hanya ikut dan tidak bisa bertanya, tidak seperti orang normal begini, kenapa ini harus begini, tidak bisa. Jadi kita hanya ikut saja Ikuti. dan melihat, itu saja. Tapi di situ Panre sadar tidak kalau misalnya ini baru saya, kenapa saya tiba-tiba diajar begini di dalam? Tidak. Tidak. Tidak, karena Karena dalam perasaan keadaan meninggal ya. perasaan saya kayak mimpi. Jadi kalau kita pernah namanya katulu-tulu, Tulu-tulu. mimpi katulu-tulu Iya, yang iya, kayak nyata, Oh iya. seperti itu. Oke. Rasanya seperti itu. Merinding ya Panre ya. Nah, dan pada saat terbangun kembali setelah itu, bagaimana perasaan Panre? Sekelilingnya bagaimana? Kalau pada saat pertama bangun biasa saja sebenarnya. Sampai jadi tidak langsung saya menempat, tidak. Sampai 2020 ya, 2020. Jadi 2019 sampai 2020 saya merahasiakan itu. Merahasiakan itu karena saya bingung bagaimana caraku menjadi pandai, disuruh menjadi pandai besi misalnya. Dengan caraku seperti ini, apakah ada orang percaya sama saya? Betul. Jadi saya sembunyikan sampai pada akhirnya di tahun 2020 ada seorang yang datang kepada saya. Jadi orang ini ingin menjadi mencalonkan menjadi pejabat ya, dan pergi ke salah satu bisu yang ada di Bone. Dan dari bisu itulah beliau ini mendapat petunjuk, disuruh untuk mencari saya. Dan di situ pada saat itulah baru pertama kalinya saya menempa. Seperti itu. Justru malah pejabat yang datang pertama kali itu atas petunjuk dari bisu di Bone, seperti itu. Oke. Jadi baru baru pertama kali ada yang datang menemui Panre, di situ pertama kali Panre menempa. Mau tidak mau saya menempa. Karena saya juga bingung apakah yang kemarin yang saya dapatkan di
pada saat saya mati itu betulan atau tidak, atau iya, perasaanku, betul. karena orangnya sudah datang. Jadi pada saat itu saya juga ragu juga, karena saya tidak pernah sama sekali menyentuh yang beginian. Orang yang mencari Panre pada saat itu katanya dia diarahkan menemui siapa? Menemui, kalau dia bilang itu, saya tidak enak mengatakannya. Jadi bahasa mereka itu manurung. Manurung. Ya. Tapi tidak kelihatan Bugisnya. Jadi dia pun mencari sampai 3 bulan. Orang itu mencari sampai 3 bulan, mencari saya, tapi tidak tahu yang mana yang dibilang. Pada saat itu tidak sengaja di hari Jumat ketemu dengan salah satu keluarganya. Di situ saya ngobrol di depan masjid sudah sholat Jumat, ditanya-tanya orang asli mana, orang asli mana. Nah, di situ saya jelaskan begini. Tidak lama itu, mungkin selang 1 minggu orangnya datang. Dan di situ saya juga pada saat didatangi itulah pertama kalinya saya membuka diri menjadi kontribusi tadi hingga sampai sekarang. Seperti itu. Jadi itu ya ternyata. Jadi di situ pertama kali kemudian Pertama menimpa kali besi. menimpa. Justru malah sosok pejabat ini tadi. Tapi sebelumnya tidak pernah dicoba. Tidak pernah Tidak dicoba. pernah dicoba. Tidak. Setelah dari 2019 itu. Pernah berpikir tapi tidak pernah mencoba. Jadi saya perasaan saya ini apakah itu betul atau bagaimana ya? Iya. Atau karena saya memang tidak pernah memegang itu sama Iya. sekali. Bahkan untuk membawa besi, tapi badik, Iya. itu pun saya tidak pernah. Karena pertama saya pulang ke Sulawesi, saya takut malah ketika melihat teman-teman di kampus saya bawa badik. Oh iya, pasti. Karena kan saya lahir dan besar di Jawa. Betul. Nah, baru saya kuliah di sini. Teman-teman laki-laki saya pasti bawa badik. Iya. Di situ nih saya kaget. Karena di sana tidak pernah ada orang bawa besi, orang bawa senjata tajam, tidak ada. Saya takut malah. Oke. Seperti itu. Setelah terbangun lagi pada saat setelah mati suri itu dengan mimpi yang terasa nyata, apakah Pandre menceritakan kepada keluarga? Kalau Pandre merasakan hal itu di alam Menceritakan sebelumnya? tapi tidak ada yang percaya. Oh, iya. Dikira halusinasi Dikira pasti. halusinasi. Iya. Karena memang sebelumnya saya ini adalah pemuda biasa yang nakal. Iya. Sama. Jadi karena saya ini nakal, ya, saya nakal sekali. Jadi tidak ada orang percaya sama saya. Ah, pasti anu ini. Halu. Begitu kalau kita ini nakal, jadi tidak ada orang percaya sama Iya, begitu. betul. Omong kosong. Omong kosong. Kosong ini ya, saking cerita. Karena memang sebelumnya saya adalah pemuda biasa sama seperti yang lainnya. Nakal seperti yang lainnya. Jadi tidak ada orang yang mungkin anggap omongan saya ini serius seperti itu. Baik. Sampai ketika saya sudah membuktikan ini, sampai di posisi saya sekarang ini, barulah mereka percaya. Baru mereka percaya. Oke, kita runut kembali tadi ke ini Pandre. Pada saat pertama kali mencoba, sebelumnya kan tidak pernah mencoba sama Iya. sekali, bahkan takut ketika melihat benda tajam. Iya. Pada saat mencoba, apa yang dirasakan Pandre? Tidak ada berdarah atau Kalau berdarah enggak. Jadi begini, pada saat mencoba itu saya pertama kali menempa ini, saya juga bingung. Menempa, ya. Bagaimana cara aku menempa ini? Iya, betul. ya, Sedangkan- apa yang tidak akan dibaca? Gitu. Bukan dibaca, bagaimana caranya Bagaimana cara menyatukan membuatnya? besi. Tidak ada. Tidak ada. Jadi saya bingung bagaimana cara membuatnya, itu malah saya ini bingungnya bagaimana cara membuatnya. Iya, betul. Sedangkan saya tidak pernah. Tapi ketika itu saya duduk merenung biasa dan mengingat kejadian itu. Jadi ini mungkin agak tidak masuk akal. Kayak jadi 2 hari itu saya lihat itu besi. Bingung, sambil berpikir bagaimana caranya. Di hari ketiga tiba-tiba kayak tangan saya ini bisa bergerak sendiri. Tiba-tiba saya punya bagaimana ya? Kayak ini bukan pekerjaan yang baru bagi saya. Maksudnya paham enggak maksudnya? Kayak seolah-olah saya bergerak udah pernah. dan kerjakan ini tanpa saya sadari. Sudah pernah menghadapi. Iya. Jadi saya sudah lincah sekali seperti itu tanpa saya sadari. Tanpa saya sadari. Jadi kayak kalau dibilang kesurupan, tidak kesurupan karena kita sadar. Kita juga makan, kita juga minum. Betul. Cuman ini yang saya sendiri bingung itu seolah-olah saya melihat misalkan api, besi yang ada di depan saya ini bukan pekerjaan yang baru untuk saya. Saya pernah sudah pernah kerjakan tapi menghadapi. tidak tahu di mana. Jadi kayak
seolah-olah tiba-tiba lincah seperti itu. Kapan baru kemudian menyadari bahwa ternyata ini ada di alam? Ayah, ada pernah dirasakan sebelumnya? Sebelumnya di alam ruh itu. Itu pada saat 3 hari ketiga setelah ada orang pesan itu tadi. Jadi hari pertama orang pesan, itu kan saya beli alat-alat baru, saya membuat tanda sang baru. Di situ saya tidak tahu harus apa ini. Sedangkan orang sudah datang, jajakan atau seserahan sudah saya terima. Tapi di situ kan pada saat kita tidak tahu membuat sesuatu pasti kita menolak, Pandre. Apa di situ Pandre tidak berusaha menolak ke orang yang Awalnya saya berusaha menolak. Oke, tapi beliau bilangnya apa? Beliau bilangnya sembarang, saya tidak butuh cantiknya, yang penting kita yang bikin. Oh, gitu. Itu cuma untuk syarat karena dia petunjuk juga, petunjuk yang diyakini seperti itu, petunjuk yang diyakini. Jadi bisa dibahasakan meskipun saya pukul 1 kali itu pun dia akan terima. Tapi saya tidak akan berikan itu karena saya juga bagaimana ya, saya tidak enak. Jadi saya harus membuat apa yang dia pesan begitu. Sedangkan saya sendiri tidak pernah belajar, saya bingung. Makanya di hari pertama saya tidak berbuat apa-apa. Cuma saya lihat ini. Karena saya berpikir bagaimana caranya. Iya. Nah di hari ketiga, ketika saya sudah capek, bingung, frustasi karena jangan sampai ini begini, nah saya malu. Iya, betul. Nah di situ akhirnya seolah-olah perasaan saya kayak ini bukan pekerjaan yang baru untuk saya. Jadi tiba-tiba kayak tangan badan saya ini kayak bisa bergerak tanpa saya sadari begitu. Bisa kalau dibilang kesurupan tidak kesurupan, tapi itu tadi seolah-olah ini bukan diriku yang menempa begitu, perasaan itu di awal-awal. Lalu Pandre setelah 3 hari itu Pandre pokoknya harus membuat secepat itu. Berapa lama? Kalau di hari pertama itu 3 hari. 3 hari jadi. Itu pun dengan bentuk yang mungkin masih primitif, tidak seperti sekarang. Coba ambilkan yang jadi, yang di kan. Tidak seperti bentuk sekarang. Jadi bentuk pertama buatan saya sampai 1 tahun kemudian itu masih bentuk primitif. Jadi masih mungkin bisa bilang mirip dengan lemek. Apa itu? Lemek itu besi-besi yang terkubur, besi-besi jelek sekali istilahnya begitu. Yang itu yang pas pertama buat ya Pandre? Atau yang enggak, sekarang? ini yang sekarang, yang versi sekarang. Kalau versi sekarang sudah berbeda karena semakin hari mungkin karena sudah terbiasa jadi mungkin ada perbedaan. Ya pasti. Itu kan baru pertama ya kemarin ya Pandre. Terus jadinya 3 hari ya Pandre buat yang pertama itu. Terus bagaimana kepada si pembeli ini melihat Pandre dulu bagaimana responnya pada saat melihat kok bisa jadi ya? Nah di situ sering saya bingung, sampai hari ini pun kadang-kadang saya bingung juga. Oke. Sampai hari ini saya pun masih kadang-kadang berpikir dan bertanya kepada orang-orang sekitar saya, seperti teman saya, istri saya, seperti itu. Kok bisa ya? Kadang-kadang yang tidak masuk akal itu bahan yang seharusnya tidak bisa jadi panjang, bisa jadi panjang. Contohnya? Misalkan harusnya membuat seperti ini, misalkan panjang begini ya. Iya. Ini membutuhkan yang paling tidak katakanlah bahan pamor yang cukup banyak. Tapi di sini hanya dengan potongan segini saja bisa. Nah, terus yang kedua, keanehan yang sampai sekarang masih ada itu suara menempa. Oke. Pada umumnya suara tempaan itu kan pasti berisik. Iya. Tapi kita boleh tanya orang sekitar sini, tidak ada yang pernah dengar saya menempa. Padahal jelas-jelas saya menempa. Orang di rumah pun seperti itu? Kalau orang di rumah ya dengar. Pasti dengar. Cuma yang didengar hanya gurindanya saja. Bahkan tiga rumah dari sini tidak tahu kalau di sini ini penempa. Yang tahu hanya orang kenapa tamunya banyak begitu. Setelah saya ajak ke sini, barulah dia lihat di situ. Padahal lewat di sini tiap hari ya. Tapi seolah-olah ini tertutup oleh pandangan mata orang. Ini yang tempat penempaan itu tadi. Jadi memang agak tidak masuk akal. Tidak masuk akal, betul. Nah, terus yang ketiganya arang. Arang 1 karung pada umumnya untuk membuat bilah pamor ini ya paling tidak bisa dibikin
4 lah, paling maksimal 4. Tapi kalau saya pribadi, satu karung ini bisa 15 bilah saya pikir. Wow, berkali-kali lipat ya. Iya. Jadi seolah-olah ini arang ini tidak ada habisnya. Tapi setelah saya tegur, normal. Maksudnya tegur Kalau saya tegur tanya, ih arang tuh tidak habis-habis begitu. Besoknya habis betulan. begitu. Tapi kalau saya diam-diam saja, itu arang tidak ada habisnya. Itu sudah beberapa kali terjadi seperti itu. Sering kali. Sering Dan kali. itu yang sampai hari ini kadang-kadang saya masih bingung kenapa bisa begini. Oke. Kenapa bisa begini seperti itu. Saya sendiri bingung, orang lebih-lebih bingung. Bahkan saya sendiri sampai sekarang bingung juga. Oke. Seperti itu. Nah, kita kembali ke cerita yang pertama itu, Pandre. Apa respon beliau melihat hasil tangan dari beliau yang katanya pas awal Pandre merasa ragu karena Iya. menolak juga karena belum pernah sama sekali. Iya. Dia senang karena saya mau mengerjakan itu tadi. Karena petunjuk yang dia dapatkan dari tokoh bisu yang ada di Iya. Kuning, itu yang penting itu dia yang buat. Walau bagaimanapun bentuknya terima. Oke. Itu yang syarat untuk yang ini si pemesan pertama tadi. Tapi saya sendiri tidak mau asal kasih seperti itu karena sumpah yang diberikan ini haruslah sesuai seperti itu. Itu pun yang kemarin saya kasihkan waktu itu sebenarnya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa yang saya berikan karena memang bentuknya memang masih primitif sekali. Iya, Jadi iya, tidak iya. seperti yang bentuk-bentuk buatan saya yang sekarang seperti itu. Oke. Nah, setelah dari situ lebih banyak lagi orang yang datang. Lebih banyak lagi. Di situ setelah kan waktu 2019 mati suri, setelah bisa buat, apakah pernah lagi dapat mimpi atau bagaimana Pandre? Apa yang Pandre rasakan? Kalau setelah mati suri itu mungkin ketajaman batin. Ketajaman batin. Ketajaman batin. Jadi saya bisa merasakan niat-niat orang yang datang. Niat-niat orang, misalkan ada orang datang ini hanya untuk tes mungkin pasti cocok pangisengan kan biasanya begitu. Iya, iya. Dia merasa seolah-olah sudah pintar semua. Ku tes miti pandai tahu atau tidak seperti itu saya tahu. Jadi tiba-tiba mulut ini tidak mau bicara. Kayak malas sekali. Oh, jadi tahu tuh. Dia tahu tujuan Iya. orangnya. Jadi ketika saya tidak merespon, misalkan ada tamu, nah saya duduk saya begini, sudah begini kayak malas sekali, kayak tidak enak mood bicara begitu, berarti ada masalah yang orang datang itu ada masalah. Berarti ini Pandre kayak bukan orangnya. Bagaimana Pandre? Iya seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir kalau orang-orang sekitar itu mungkin menyadari, Iya. kadang saya, kadang bukan saya. Iya. Oke. Sedangkan banyak itu orang-orang besar malah saya suruh pulang. Oke. Biasa kan kalau Pandre Besi kan senang didatangi orang besar, Betul. pejabat. Betul. Saya suruh pulang dulu, cuci kakinya orang tuamu dulu baru ke sini. Ada yang memang belum mandi besar, nah ke sini saya suruh pulang juga. Itu tanpa saya sadari ceritanya, bukan ego saya tidak. Karena normalnya tidak berani. Pasti ya enggak enak. Ada tamu apalagi dia pasti senang sekali kalau ada orang besar misalkan datang kan. Tapi ada momen ketika memang saya tidak menyadari apa yang saya bilang. Kadang seperti itu Pandre. Iya. Oke, wah, luar biasa. Terus ini menempa tidak disadari sejak awal tapi terus digeluti akhirnya bisa. Lalu kekebalan itu Pandre rasa menyadari Jadi bagaimana? kalau itu begini, Iya. kita menjadi Pandre Besi. Pandre Besi adalah sosok yang begini, sosok yang memang akrab dengan besi. Betul. Berarti menjadi Pandre Besi haruslah tahu, bukan tahu secara fisik saja. Oh ini besi A, besi B. Kalau misalkan kita jadikan ini bahan pamor ini akan jadinya seperti ini. Bukan paham yang seperti itu paham secara teknis. Oke. Tapi haruslah paham secara spiritual. Karena besi ini adalah makhluk juga. Dan ini besi ini memiliki ruh. Besi, api itu memiliki ruh. Dan Pandre Besi ya, Pandre Besi itu ditugaskan untuk ya kalau kita lihat mengolah ya. Tapi sebenarnya mengangkat derajat besi ini tadi. Yang semula mungkin bisa jadi besi-besi biasa. Betul. Ya yang mungkin tidak dihargai. Ketika sudah sampai di tangan Pandre kemudian menjadi sebilah pusaka, akhirnya besi ini dipakar raja betul. Kan diminyaki, dia apa gitu. Jadi besi ini memiliki itu tadi ruh sebenarnya. Nah, kalau masalah kita tanya kekebalan tadi, itulah bukti kedekatan antara Pandre Besi dan
besi itu sendiri. Bukti kedekatan. Jadi sebenarnya itu kalau dibilang kekebalan, bukan kekebalan, Bukan ya. tapi papaseng. Papaseng. Misalkan magiri, kenapa magiri? Jadi lebih tajam itu doanya orang tua tak daripada badi atau keris itu sendiri sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang salah artikan. Salah artikan seperti itu. Jadi ada pesan tersirat, misalkan kita magiri itu ada pesan tersirat sebenarnya, bukan unjuk gigi atau mau boro atau bagaimana atau untuk gaya-gayaan, tidak, tapi ada pesan tersirat di dalamnya sebenarnya. Yang kadang-kadang orang belum paham langsung mejas. Nah, itu kan sudah menjadi budaya kita. Misalkan ada ritual magiri atau mangaru. Kenapa mangaru begini? Ada memang pesan tersirat dari situ. Cuma yang sekarang ini orang tidak memahami dengan benar. Mungkin baru memahami sekilas langsung menjas. Seperti itu. Jadi itu bukti kedekatan antara pandai besi dan api itu tadi sendiri. Nah, misalkan kita melihat saya semula menjilat besi seperti itu, bukan berarti kebal api, tidak. Bukan ya. Itulah bentuk kepasrahan kita kepada Tuhan Allah Ta'ala. Seberapa yakinkah dirimu kepada Tuhanmu, saya tanya. Sedangkan di Quran pun Tuhan mampu mendinginkan api. Bukan apinya yang tidak panas, tapi Tuhanlah yang mendinginkan. Bukan Ibrahimnya yang tidak bisa dibakar, tapi apinya ya didinginkan oleh Tuhan. Jadi bentuk kepasrahan tak. Jadi seberapa yakin, kalau saya tanya, kita punya Tuhan, pasti jawabnya punya. Kita yakin pada Tuhan. Kalau seandainya saya kasih ini api panas baru kita jilat, Tuhan akan selamatkan kita atau tidak? Pasti. Kita yakin? Yakin. Serius kan begitu? Iya. Mungkin kalau kita kan tegak. Jadi kalau kita berdiskusi mungkin secara lisan yakin, tapi di sini penuh keraguan. Betul. Karena yang kita lihat ini sisi manusiawi, sisi dunianya. Kalau api itu kena kulit pasti melepuh. Betul. Tapi kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Coba libatkan Tuhan di dalamnya. Paham enggak ini? Ini agak dalam ini sebenarnya. Iya Pak Andre, tapi ini Pak Andre, mungkin bagi orang-orang seperti kita awam apa segala macam, iya kita yakin, tapi dalam hati iya masih kita realistis lah, karena melihat langsung situasi seperti apa tidak masuk akal. Mungkin orang-orang banyak berpikir, ada baca-bacanya tuh seperti apa ya kita Pak pun Andre? berpikir seperti itu tadi Pak Andre, sebelum dijelaskan secara rinci kita berpikir pasti ada baca-baca ada hal-hal mistis lah mungkin atau bagaimana di luar dari pemahaman Al-Quran kita. Bagaimana Pak Andre menjawab itu? Jadi begini, kalau kita dibilang ada hal mistis atau baca yang mungkin di luar daripada Al-Quran, itu tidak. Kenapa? Karena saya mati dan kemudian hidup kembali, dikembalikan lagi ke dunia ini, yang kembalikan siapa? Iya, Sang Pencipta, Tuhan. Sang Pencipta. Betul. Berarti sebenarnya sudah pulang, sudah kembali, tapi disuruh kembali lagi ke sini. Nah, kalau dibilang baca, tidak ada baca. Karena bagaimana saya mau belajar baca-baca, sedangkan bicara saja saya begini, masih medok seperti ini. Iya. Meskipun saya Bugis. Iya, betul. Kan begitu. Sedangkan baca-baca itu pasti hurufnya huruf lontara. Iya. Misalkan kita ambil di lontara. Nah, kenapa tidak ada orang di sini yang memang lahir dan besar di sini yang dapat duluan? Kenapa harus saya? Kalau misalkan ada baca, misalkan. Kenapa tidak mungkin keturunan raja yang dari kerajaan A, kerajaan B yang dapat? Karena dia yang punya lontara. Sedangkan saya tidak. Saya lahir dan besar di Jawa. Saya masih anak-anak juga. Saya juga tidak pernah bergaul dengan komunitas besi, tidak pernah. Tidak juga penghobi pusaka. Coba itu secara logika saja. Ya. Kalau baca, pasti ada yang dibaca. Apa yang dibaca? Itu tadi bismillah, dengan menyebut nama Tuhan. Karena itu datangnya dari Tuhan. Yang menumpulkan itu besi, sehingga besi itu tidak mau melukai kita, Tuhan juga.
Yang mendinginkan api ketika api disepuk, akhirnya tidak terasa panas dan jelas-jelas itu api merah membara tidak melepuh. Tuhan juga. Berarti itulah kuasa Tuhan seperti itu. Karena kalau dibilang baca, apa yang saya bawa dari kematian itu hanyalah syahadat. Jadi mungkin kalau kita lihat sekilas kulitnya hanyalah pandai besi. Pandai besi. Sudah mati suri, pandai besi sudah mati suri di situ. Tapi kenapa banyak pembuktian yang sekarang ada? Kan tidak mungkin orang datang ramai di sini kalau tidak ada pembuktian. Misalkan, oh ini seperti ini, orangnya bisa merasakan seperti ini. Misalkan berkahnya bisa seperti ini. Kan saya tidak pernah cerita. Tapi orang yang bercerita, kenapa bisa begitu? Karena tadi Pamase Dewata tadi. Iya. Dan baca yang ada di sini hanyalah syahadat. Jadi ketika saya meninggal, kemudian dibangkitkan untuk hidup kembali, itu tidak gratis sebenarnya. Ada Tanggung jawab misi. ya. Ada misi. tanggung jawab yang diberikan kepada saya, yaitu tadi mensyahadatkan orang. Berarti tidak ada orang non-Islam yang datang ke sini. Ada. Oh, ada kan? Jadi masuk Islam. Mau tidak mau ketika dia pemesan dan menginginkan pusaka dari sini, syarat utamanya syahadat. Jadi kalau mau memang mengambil pusaka dari ini ya syahadat. Dan ada sampai hari ini orang Toraja yang tidak mengambil pusakanya padahal sudah jadi. Karena belum syahadat siap itu belum diucapkan. siap. Iya, tidak mau. Sudah ada banyak Pandre yang non-Islam di sini. Banyak. Oh, berarti banyak ya sampai mempertaruhkan itu. Mungkin secara dia sadar atau tidak sadari, saya tidak tahu. Ya. Yang jelas berjabat tangan di sini atau memakai besi di sini, syahadat yang dipakai. Syahadat itu paling ngerang. Jadi kita mengingat. Banyak mungkin minta maaf ya, orang yang sholat tapi dia tidak tahu siapa yang disolati, siapa yang disembah tidak tahu. Dia taunya hanya sholat saja. Atau jangan-jangan karena rumahnya di depan masjid tidak enak dilihat tetangga, akhirnya dia sholat. Tapi dia tidak pernah tahu siapa yang disembah ini. Taunya cuma namanya Allah saja yang tertulis di mimbar masjid. Biasanya kan begitu. Tapi dia tidak pernah merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Kenapa di sini syahadat? Karena di sinilah diperkenalkan kembali. Jadi itu adalah cara paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tadi, syahadat. Kalau kita mengingat Tuhan, Tuhan pasti mengingat kita. Jadi di sini ketika orang mengambil besi di sini kemudian syahadat, bukan mereka sebenarnya mengambil besi sebenarnya di sini, tapi mengambil syahadatnya di sini. Itulah yang kenapa saya dihidupkan lagi. Jadi saya dihidupkan lagi ini tidak gratis. Betul. Dan mungkin ketika ada nilai dari mungkin fisik dari ini, itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi secara tidak langsung saya bekerja kepada Tuhan seperti itu. Dengan mungkin kulit seperti ini tadi, kulitnya menjadi pandai besi. Proses penyerahan dan pengucapan syahadatnya bagaimana, Pak? Langsung ada yang langsung mungkin kalau misalkan dari yang dikirim kayak ke Malaysia atau Kalimantan atau ke Sumatera seperti itu lewat telepon biasanya. Jadi ketika dia membuka pertama, misalkan ini yang lintas pulau. Kan kebanyakan perantau memang yang ambil. Dia buka besi. Itu lewat video call. Oh enggak. Saya yang mengarahkan. Jadi ketika dia buka pertama kan ketika dia menerima pasti dia buka. Dan di situ memang syaratnya syahadat. Dia akan merasakan kebesaran Tuhan, ya. Kebesaran Tuhan ketika dia pakai syahadat. Tapi kalau dia tidak mau berucap syahadat, besi yang dari sini hanyalah sebatas pisau biasa. Seperti itu. Pernah ada kasus seperti itu Pandre, ada yang pas dikirim di sana tidak mau mengucap itu. Untuk saat ini belum ada. Karena orang yang pesan di sini itu tidak ada yang namanya orang iseng. Kenapa? Karena mungkin sumpah atau jajakannya itu tidak main-main. Jadi tidak ada orang iseng di sini. Jadi orang yang betul-betul sudah berpikir lima kali lipat mungkin. Yang memang betul-betul pas dan besar hatinya saja yang pesan di sini. Jadi tidak ada ibaratnya orang sembarang orang akan ambil di sini, tidak ada. Karena memang di sini agak ribet, ya tidak seperti di luar. Mungkin kalau di luar ada uang
terima. Kalau di sini tidak. Harus cuci kakinya orang tua, mak dampeng ke orang tua. Kalau orang tuanya yang sudah meninggal harus sholat tobat dulu. Ada peristiwa gitu ya, Iya, Pandre ya? memang seperti itu. Mungkin kalau kita lihat saya bawa ini dupa toh, Iya. wah, pasti banyak yang mengira oh ini syirik. Iya, betul. Justru kau yang syirik, karena kau menunjuk orang. Sedangkan saya ini adalah ciptaan Tuhanmu. Iya. Bagaimana caranya kau doamu dikabulkan kalau mulutmu dipakai mencela? Misalkan begitu, karena dalamnya isi hati itu yang tahu hanyalah Tuhan. Di Quran pun ada. Jadi tidak ada yang tahu isi hati manusia. Yang tahu dan yang menggerakkan hanyalah Tuhan. Kadang apa yang kita lihat itu tidak sama seperti prasangka kita. Prasangka itulah yang menghancurkan kita sebenarnya. Makanya kita ini sebagai orang Islam dituntut untuk berprasangka Baik, husnuzon ya. husnuzon, tidak boleh suuzon. Karena prasangka itulah yang akan menghancurkan sebenarnya. Nah, ini mungkin yang bisa menjawab Pandre, hal mistis atau seperti apa? Proses penempaannya seperti apa? Kenapa juga ada yang pakai dupa-dupa itu? Ya, jadi begini, dupa itu kita pamula ya namanya pamula. Oh, pamula, oke. Mapamula. Mapamula itu juga di situ ada namanya mapatabe. Mapamula. Kenapa mapamula? Setiap apapun yang kita mulai, pastilah kita ingin selamat ya. Dalam pekerjaan itu ingin selamat, ingin juga pekerjaan itu yang kita kerjakan itu menjadi barakah. Barakah untuk kita, barakah untuk orang lain juga. Berarti kan kita berdoa, meminta keselamatan sebenarnya. Tapi kenapa pakai dupa ini tadi? Inilah budaya kita. Budaya. Jadi bukan berarti leluhur kita yang mungkin ya dulu pakai jajakan atau pakai lilin merah atau pakai dupa itu tidak kenal Tuhan. Tidak begitu. Jadi itu cara kita untuk meminta kepada Sang Pencipta seperti itu. Mungkin dengan cara yang berbeda seperti itu, cara visual yang berbeda seperti itu. Oke, terus menempanya di waktu-waktu kapan saja, Pandre? Kalau untuk waktu saya tidak pakai pitika, kan biasa ada pitika hari kan, hari. Oh ini hari baik, ini hari tidak. Karena itu tadi, bagi saya hari yang tidak baik itu hanya hari kiamat. Ya. Jadi semua hari itu bagus. Ketika Tuhan masih memberikan rahmat kepadamu, misalkan kita ini masih diizinkan untuk bangun di pagi hari, kita masih diizinkan untuk bernapas, berarti Tuhan masih memberikan rahmat. Berarti itu hari baik. Betul. Karena kalau tidak baik, pasti kok tidak ada. Mungkin mati atau bagaimana kan seperti pasti naas kan seperti itu. Jadi bagi saya sendiri semua hari itu baik. Tapi ada memang waktu tertentu. Maksudnya waktu apa? Tergantung perasaan kalau saya. Oh, tergantung perasaan. Kalau enak perasaan saya, enak tenang perasaan saya pasti menempa. Kenapa? Karena nanti besi yang saya buat ini itu sebenarnya mewakili perasaan Pandri pada saat menempa. Jadi misalkan saya dalam keadaan emosi, sudah bertengkar mungkin sama istriku atau sama anakku begitu, dan saya menempa dengan keadaan marah, besi ini akan menjadi besi panas. Ketika dibawa orang itu akan emosian. Itu secara disadari atau tidak sadar. Jadi bahaya. Bisa dilihat itu kalau seperti itu. Bisa dibuktikan juga. Jadi untuk waktu itu tergantung papagio. Kalau saya sebut papagio. Enak dan tidak enaknya perasaanku. Kalau enak perasaanku pasti Tuhanlah yang akan menggerakkan saya untuk ke sebelah dan menempa. Seperti itu. Oke. Waktunya siang malam? Iya, itu tergantung suasana hati. Tapi sebenarnya mungkin kalau kita melihat saya menempa, itu secara fisik adalah pandripologi yang menempa, yang landru besi. Tapi sebenarnya tidak kalau bagi saya. Tuhanlah sebenarnya menggerakkan saya, menggerakkan tanganku, sehingga dijadikanlah besi ini menjadi pusaka. Karena saya tidak memungkiri, karena saya memang tidak tahu sebelumnya. Dan kenapa saya diberi pengetahuan ini? Tuhanlah yang memberi pengetahuan, Tuhanlah yang menggerakkan tanganku. Jadi bukan saya sebenarnya, cuma orang lain mungkin lihatnya saya, karena badanku lah yang bergerak. Yang bergerak. Tapi tidak akan bergerak badanku ketika Tuhanku tidak menggerakkan. Itu tadi.
Maaf Pandre, tadi yang dibahas terkait dengan pisau yang sifatnya jatuhnya akan panas Iya. sesuai dengan kondisi hati pada saat menimpa iya benda itu. Nah, saya pernah sharing dengan orang Bugis, Pandre izin, katanya badi itu bisa dilihat jenisnya dan juga manfaatnya dilihat dari segi bentuk dan segi filosofi hadirnya badik itu. Oh, itu papa, itu beda. Memang ya seperti itu. Nah, tapi beda dengan yang di sini. Itu biasa kalau mungkin ada pun pengetahuan seperti itu biasa diambil dari lontara, dari pangisengan zaman dulu, dari catatan manuskrip lontara tadi. Mungkin seperti itu, tapi saya tidak, di sini tidak. Karena tadi saya tidak pernah belajar. Ya. Keahlian saya dapatkan dari mati suri tadi. Jadi saya sebenarnya membuat ini semua lebih kepada berpasrah kepada Tuhan tadi. Jadi kalau di sini mungkin ada yang mengatakan, saya tidak menyalahkan sebenarnya, karena itulah seperti itu, itulah budaya kan sebenarnya. Kalau di sini agak sedikit berbeda karena pamor di sini hanyalah hiasan dan hadiah alam. Pamor itu hadiah alam di sini. Yang menentukan baik tidaknya itu adalah kondisi pandrinya pada saat menempa. Yang menentukan baik buruknya ini besi adalah kualitas spiritual dari pandai besi itu sendiri. Siapa yang menempa. Biarpun pamor bagus, kalau ditempa asal ditempa, ya jadinya begitu, kayak seperti pisau biasa ya, sebatas pamornya cantik saja. Itu kalau bagi saya, pendapat saya. Minta maaf toh sebelumnya, mungkin ada perbedaan pendapat di luar. Kami tadi sempat berbincang dengan Panku Pak terkait dengan adat Bugis yang mengatakan kalau jenis atau fungsi badi itu yang sebenarnya kalau mau kita lihat itu bisa dilihat dari bentuk dan filosofi hadirnya badik itu. Nah, sedangkan Pandre ini memang cukup berbeda dari adat dan budaya dari Bugis itu sendiri. Iya. Saya tadi mempertanyakan apakah ada keahlian atau keberkahan khusus yang dirasakan dari para yang sudah membeli besi yang sudah ditimpa dari Pandre. Ya, seperti ini. Orang yang datang ke sini untuk buat pesan besi itu mereka bermacam-macam niatnya, entah itu untuk keselamatan atau untuk dagang atau untuk karir, itu bermacam-macam. Dan pamor sendiri itu yang muncul, contoh di saya itu berbeda dengan orang lain, berbeda karena kita datang ke sini bukan satu niat. Mereka masing-masing orang yang datang ke sini tuh niatnya masing-masing berbeda, beda tujuannya, beda apanya, beda maunya. Dan tentang ukuran itu kan mereka di sini kadang mereka orang itu ukuran tentang ukuran, sedangkan ukuran itu kan berdasarkan orangnya. Contoh misalnya saya dengan Pandre, tinggi saya saja berbeda dengan dia, otomatis ukuran dia tidak cocok dengan ukuran saya. Begitupun dengan misalnya si A, si B itu berbeda karena mereka berbeda-beda ukurannya, berbeda-beda tingginya, besarnya. Jadi kayak semacam pamor. Pamor itu tergantung niatnya orang, apa niatnya dia datang ke sini. Entahkah itu dia untuk dia mau pakai bertani, berkebun, atau dan lain-lain lah dan semacamnya. Itu berbeda. Apa yang bisa didapatkan Perbedaan dan nyata yang datang ke sini membuat Ya, kalau dari saya sih sebenarnya dari kontrol emosionalnya lebih terjaga. Yang tadinya hampir boleh dibilang temperamen atau dan semacamnya, ini kan menjadi tenang dalam menghadapi suatu masalah. Itu tidak pernah gelisah, selalu tenang apapun yang kita hadapi. Jadi mau bagaimana ya, susah mau dijelaskan sampai detail ya ada perubahan. Terus yang tujukan kita buat di sini dari siapa ke siapa atau melihat sendiri atau bagaimana? Kalau saya dengan beliau ini, awalnya saya tidak percaya kepada beliau bahwa dia pintar membuat pusaka seperti ini. Awalnya saya itu diajak ke rumahnya ke sini,
jalan-jalan ke rumah. Bilang iya nanti. Nggak lama begitu ditawari lagi, kapan ke rumah, ada pusakanya kah? Nah wah, saya juga bengong. Wah, kenapa dengan model seperti ini? Minta maaf sebelumnya ini Pandre. Kalau kita lihat dari fisik, jadi kenapa dia sampai bertanya seperti pusaka atau begini? Jadi setelah saya sampai di sini, saya perlihatkan pusaka saya. Ya, setelah saya perlihatkan itu pusaka, dia peganglah saya punya pusaka. Yang tadinya putih, dia pegang. Nah, setelah dia pegang itu berubah menjadi hitam. Di situ saya terkejut. Dan setelah itu dia perlihatkanlah videonya. Dan saya bilang itu, siapa ini yang menempa? Siapa ini yang melakukan ritual seperti ini? Jadi dia bilang, kau tidak kenal dia? Bilang tidak. Biar saya. Masa kita? Jadi saya perhatikan baik-baik, saya zoom baik-baik. Wah, ternyata betul dia. Disitulah saya percaya sama dia. Saya ngobrol-ngobrol tentang ini, dan apa yang saya dengar di luar sana itu ada semua di sini. Itu tadi artinya yang dari putih berubah ke hitam maksudnya apa? Yang tadinya itu kayak warnanya kan agak bersih, berubah menjadi kayak panas itu besi, saya pegang. Berarti itu artinya apa? Ya fungsinya ya tingkat spiritualnya itu kan pasti bukan orang biasa. Dan itu dirasakan langsung ya? Yang real yang saya rasakan langsung. Dan di sini Pandrenya tidak pandai bercerita kepada orang-orang si pemesan itu, tetapi mereka disuruh langsung untuk merasakan setelah pusaka itu dimiliki. Dan disuruh coba langsung kalau memang ragu. Disitulah semua itu para pemegang besi itu sampai percaya dan sampai datang berkali-kali di sini. Yang tadinya cuma ambil pusaka, selanjutnya dia bertanya lagi lebih dalam. Tergantung kebutuhannya mereka lah, seperti apa. Kalau saya hampir tiap, ya boleh dibilang saya itu sekeluarga punya besi seperti itu. Mulai dari mertua saya, dan saya sendiri sudah 2 dari sini. Langganan, Pak. Bukan karena langganan atau apa, tapi ada tingkatannya di sini. Ada tingkatan. Tadi ketika mungkin orang mendengar dari awal, pasti orang bilang, oh ini ada sebuah ritual yang dilakukan. Boleh Pandre diklarifikasi jika disangkut pautkan dengan nilai agama Islam? Iya. Boleh sih disampaikan tanggapannya secara logis supaya masyarakat bisa menerima. Karena mau tidak mau pasti ada tanggapan Iya, seperti itu, Pandre. Sebenarnya kalau saya pribadi, misalkan dianggap ini menyimpang dari agama atau bagaimana, saya tidak keberatan sebenarnya. Prasangka buruk yang datang kepada saya disuruh itulah yang memudahkan langkah saya. Ya. Yang kedua, kita tidak bisa membuang namanya nilai budaya. Iya, budaya, betul. Jadi memang nilai budaya kita tidak pungkiri. Kenapa ada jajakan, kenapa ada mungkin didupa-dupai, itu adalah budaya budaya leluhur kita. Sesuai yang tadi konsep pertama, Pandri besi. Jadi apa yang dibuat di tahun 2025 ini adalah sebenarnya besi yang memang pisau tradisional yang memang ada sejak dulu. Berarti kita ini melestarikan budaya. Dan pada saat kita melestarikan budaya itu tidak bisa namanya kita benturkan dengan agama sebenarnya. Karena budaya itu merangkul semua agama. Merangkul semua agama, budaya-budaya, agama-agama. Bukan berarti kita ini mungkin ada ritual yang begitu bakar dupa atau kita ada jajakan, dipak sakbi misalkan. Itu menyimpang dari agama, belum tentu. Tergantung orangnya, betul. Niatnya seperti itu. Kalau orang lain berprasangka itu hak mereka, kan seperti itu. Hak mereka memang boleh, terserah mereka mau berprasangka mungkin, oh ini menyimpang dari agama. Tuhanlah yang tahu apa yang sedang kita kerjakan sebenarnya. Karena Tuhanlah yang menyuruh saya untuk seperti ini. Misinya ya. Iya. Dan tanggung jawabnya kita. Karena saya kembali dari alam kematian
yang kembali kan Tuhan juga. Disuruh hidup kembali, tapi ada tugas yang tidak gampang. Seperti itu. Oh iya, oke Pandre, baik. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir Pandre sebelum kita menutup podcast kita kali ini. Boleh Pandre, apa yang jadi sekarang misi hidupnya Pandre, karena selepas ada tanggung jawab itu akan terus menjadi Pandre besi selanjutnya, terus menerus? Sebenarnya saya tidak pernah berpikir begitu. Jadi saya selalu katakan kepada istri dengan keluarga saya, ketika tugas saya nanti selesai, mungkin saya tidak akan menempa lagi. Gitu. Jadi memang ada, tapi saya tidak bisa sebutkan kapan. Oh gitu. Oh ada saat nanti tugas Pandre selesai. Ada ketika tugas itu memang selesai dan saya sudah tidak menempa lagi. Seperti itu dari keinginan diri sendiri atau memang seharusnya seperti itu? Pada saat saya meninggal tadi. Oh iya. Jadi saya sudah tahu waktunya kapan. Ketika saya berhenti itu waktunya kapan. Oke. Berarti itu. memang ada waktunya ya Pak? Ada waktu. Berarti akan ada Pandre selanjutnya gitu maksudnya? Bisa jadi seperti itu. Seperti itu. Karena ada yang gugur pasti ada yang tumbuh. Oke. Kan seperti kehidupan seperti itu. Iya. Oke, luar biasa. Pemirsa, kita sudah tahu cerita tentang Pandre sendiri. Boleh diberikan statement terakhir terkait dengan Pandre sebagai Pandre besi yang tentunya dikaitkan dengan nilai budaya yang ada pada saat ini. Silahkan Pandre. Jadi kita sebagai generasi muda ya, muda jangan pernah melupakan asal usul. Jadi ketika kita menjadi generasi muda yang tidak lupa dengan jati dirinya, nah inilah salah satu bukti kita memelihara budaya tadi. Jadi adanya memelihara budaya seperti ini, melestarikan seperti ini, itu menjadi bukti bahwa kita ini adalah seseorang yang tidak lupa dengan asal usul kita. Seperti itu. Meskipun kadang dibentur-benturkan dengan agama, karena budaya itu ketika ada budaya ini tidak bisa dibenturkan dengan agama, karena budaya itu seharusnya merangkul semua agama tadi. Oke, cukup ya Pandre. Oke, terima kasih pemirsa Berita Kota Makassar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain tak baju itu ada memang kesan khusus. Jadi kayak sesuatu yang memiliki nilai budaya dan ada pesan tersirat juga. Bakar misalnya, kenapa api? Ini kan api dan tadi. Jadi apa pesan yang terkandung di dalam proses yang dinamakan spirula itu? Jadi spirula ini bahwa lidah kita ini lebih tajam dan lebih panas daripada api. Jadi untuk itu bagaimana kita harus bisa menjaga ujung lidah kita. Karena ketika kita tidak bisa menjaga ujung lidah kita ini, itu sudah pasti akan menjadi masalah untuk kita sendiri. Karena semua masalah ini berawal dari lidah tadi, dari campak seperti itu. Jadi misalkan tajamnya besi ini mungkin hanya bisa membunuh menusuk satu orang, tapi tajamnya lidah ini bisa membunuh bahkan satu negara. Karena ucapan terima kasih, fitnah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mampu menjaga lidah kita, insya Allah kita tidak akan terhindar dari namanya api neraka seperti itu. Itu sudah ada di dalam Quran, bisa kita cari sendiri. Nah, tentang kajian pentingnya menjaga lisan di dalam Quran, itu ada di beberapa ayat. Jadi itulah. Nah, tapi kenapa masih menggunakan seperti ini? Inilah budaya. Ya. Budaya itu tidak bisa dibenturkan dengan agama, karena budaya itu merangkul semuanya. Yang di sudut pandang budaya itu tidak ada agama, semua sama dari ciptaan Tuhan yang sama. Jadi sudah seharusnya bagi kita yang memahami atau mencintai budaya,
sudah sepatutnya kita bisa saling merangkul, tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal baju, mau merah, mau parai, mau apa, kan seperti itu. Nah, itulah budaya. Budaya itu menyatukan. Jadi, mungkin ada beberapa oknum-oknum yang membenturkan antara budaya dan agama. Saya rasa mungkin oknum itu bersahadat 3 kali dulu, silakan sahadat dulu 3 kali, baru perhatikan saya baik-baik ya. Dengan berniat kasih palsu niat tak sama sembarang. Anwar bin